Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 25 Rabiul Awal 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa, fikih sunnah untuk wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita memulai membaca kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa pada babul wudu, bab berwudu. Penulis hafizahullah taala berkata, al-wudu huwa raf'ul hadatsil asghari lis-salati wa nahwiha. Wudu adalah menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan salat dan yang lainnya. Berarti kalau kita pahami apa yang disebutkan oleh penulis di sini,
Wudu adalah mengangkat hadas kecil atau menghilangkan hadas kecil. Hadas artinya adalah keadaan yang terjadi pada diri seseorang, keadaan yang terjadi pada diri seseorang yang mengakibatkan dia tidak bisa mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Seperti misalkan hadas seorang setelah buang air kecil dan buang air besar, maka berarti dia berhadas. Yang menyebabkan dengan hadas tersebut dia tidak bisa melaksanakan sholat. Kemudian juga termasuk hadas yaitu dalam keadaan haid nifas, maka wanita yang haid dan nifas dia berhadas yang menyebabkan dia tidak bisa mengerjakan ibadah sholat dan puasa. Kemudian juga seorang yang dalam keadaan junub dia berhadas yang menyebabkan dia tidak dapat mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Itu yang dimaksud dengan hadas. Maka ketika di sini disebutkan wudu adalah menghilangkan hadas. Hadas adalah keadaan dalam diri yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat dan ibadah lainnya. Hadas berbeda dengan najis. Najis adalah zat yang kotor menurut syariat, yang wajib untuk dihilangkan jika ingin mengerjakan ibadah sholat atau yang semisalnya. Najis adalah zat atau kotoran yang wajib dihilangkan jika seseorang ingin mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh najis seperti air kencing, kotoran manusia atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, air liur, anjing, daging babi. Ini adalah barang-barang najis. Jadi kalau kita ingin klasifikasikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga pendengar radio Gema Madinah sekalian, hadas adalah keadaan. Adapun najis adalah sesuatu zat yang najis. Itu bedanya hadas dengan najis. Contoh misalkan seseorang yang telah berwudu ingin sholat, lalu dia terinjak air kencing atau terinjak kotoran manusia atau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, orang ini suci enggak, Bu? Keadaannya suci tidak, Ibu? Hoi, hadirkah? Suci enggak, Bu? Hah? Orang ini berhadas tidak?
Saya ulangi. Orang ini berwudu, pergi ke masjid. Kemudian di tengah jalan dia menginjak dengan kakinya air kencing. Baik air kencing manusia ataupun air kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya, atau terinjak kotoran manusia ataupun kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Pertanyaan saya, orang ini dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas, Ibu? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara suci dan hadas. Dan itu menunjukkan belum paham. Saya ulangi, Ibu, jangan ngantuk. Ya. Jangan ngantuk dan jangan memikirkan untuk masalah makanan, pasar, baju, lewat dulu. Anak lewat dulu. Kita ngaji dulu. Suami, calon suami lewat dulu. Ngaji dulu kita. Siap, Ibu? Siap. Saya ulangi dari pertama. Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang dengannya tidak bisa mengerjakan ibadah, sholat atau semisalnya. Contoh-contoh hadas: orang yang dalam keadaan junub, berarti dia berhadas besar. Orang yang dalam keadaan haid dan nifas, berarti dia berhadas besar. Orang yang dalam keadaan habis kencing atau buang air besar, berarti dia berhadas kecil. Ini hadas namanya, Bu. Adapun najis adalah zat kotorannya. Air kencing najis, kotoran manusia najis, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya najis, kotoran darah haid najis, air liur anjing najis, bangkai najis, khamar diperselisihkan najisnya dan semisalnya. Nah, pertanyaan saya, Ibu, sekarang apabila ada orang sudah wudu dia ingin sholat, dari rumahnya berwudu, kemudian pergi ke masjid, di tengah jalan dia menginjak air kencing. Pertanyaan saya, orang ini masih suci atau berhadas? Nah, baru hadir. Ya, pasar hanyarnya sudah hilang. Suci berarti, ya, tetapi dia terkena najis, ya. Berarti urusannya apa? Cuma harus membersihkan najisnya. Berwudunya tidak perlu. Kenapa? Karena dia masih suci. Kecuali pas menginjak air kencing bekantut. Nah, berarti apa, Bu? Dia suci atau berhadas? Berhadas plus terkena najis. Nah, itu ibu-ibu, ya. Kenapa sampai ke situ jauhnya, Ustaz? Karena lihat bukunya. Wudu adalah menghilangkan hadas. Jadi, wudu itu bukan menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Hadas tadi apa? Keadaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengerjakan sholat atau ibadah lainnya. Keadaannya, Bu. Nah, untuk menghilangkan itu bagaimana? Yaitu dengan berwudu. Nah, sudah itu. Wudu adalah menghilangkan hadas kecil. Di sini permasalahan lagi. Oh, berarti hadas itu ada besar, ada kecil. Keadaan yang menghalangi seseorang untuk sholat dan ibadah lainnya ada besar, kecil.
Kecil bagaimana? Seperti kencing, buang air besar, itu hadas kecil. Hadas besar bagaimana? Seperti junub, haid, nifas. Ini hadas besar. Ya, yang mana kalau hadas besar maka mandi. Adapun hadas kecil maka berwudu. Seperti misalkan seorang yang buang angin, dia berhadas kecil. Ya. Kemudian tertidur, dia berhadas kecil. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, makan daging onta, maka berhadas kecil. Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan daging onta maka hendaklah dia berwudu. Baik, lihat di sini. Wudu adalah menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan sholat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum melaksanakan sholat, berarti sebelum sholat syaratnya sahnya sholat adalah berwudu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis di sini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian yang berhadas sebelum ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kunci sahnya salat adalah berwudu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahuha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kunci syarat sahnya salat adalah berwudu. Kalau tidak berwudu maka tidak sah salatnya. Makanya disebutkan sebelum melaksanakan salat dan yang lainnya. Maksudnya dan yang lainnya adalah dan ibadah lainnya. Nah, ini Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian. Ini adalah kabar dari Rasulullah tentang syarat sahnya salat, yaitu sebelumnya harus berwudu. Jika ada yang sholat tanpa berwudu maka tidak sah sholatnya dan tidak diterima oleh Allah. Dan kata-kata Allah tidak menerima ini adalah kabar ancaman dari Rasulullah SAW agar orang yang mengerjakan sholat hendaknya dia sebelum sholat berwudu. Dan ini bukan berarti, ini sedikit isu tentang liberalisme, bukan berarti kita mempunyai hukum sendiri. Enggak. Rasulullah yang memberitahu Allah tidak menerima salat orang yang tanpa wudu. Ini bukan berarti dia menyombongkan diri, kok beraninya menyebutkan Allah tidak menerima. Maka kita katakan bukan kita yang berani, tetapi kita menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menerima. Karena sebagian di zaman sekarang ini orang salah kaprah. Ya. Mereka mengatakan tidak boleh kita memvonis orang itu kafir, musyrik, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, kalau begitu apa fungsi orang itu diutus kepadanya Rasul, diturunkan kepadanya kitab-kitab termasuk di dalamnya Al-Quran, untuk mengetahui mana yang kekafiran, mana yang kesyirikan. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Contoh misalkan lagi amalan-amalan yang belum ada contohnya tertolak. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka bukan berarti kita sok tahu, enggak. Tapi kita menyampaikan amalan-amalan yang belum ada contohnya tertolak. Bukan berarti kita memvonis orang tersebut keluar dari Islam, orang tersebut adalah buruk. Bukan, kita membicarakan amalan dan hukumnya. Amalan yang belum ada contohnya maka tertolak. Bukan berarti ini sok benar, bukan. Karena mereka nanti mengatakan bahwa kebenaran yang tahu hanya Allah. Maka benar ya, emang yang kebenaran yang tahu hanya Allah, dan Allah yang menentukan ini yang benar dan ini yang salah. Dan salah satu kebenaran datang dari Allah adalah yang beramal harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul maka amalannya tertolak. Itu kebenaran dari Allah. Nah, begitu Bu. Ya, jadi sedikit itu menyinggung tentang liberalisme yang mereka mengatakan semua agama sama. Tidak boleh kita memvonis diri kita atau agama kita yang paling benar, nggak boleh. Padahal Allah sendiri yang berfirman, "Inna din indallahil Islam." Sesungguhnya Islam adalah agama yang paling diridhai di sisi Allah. Nah, ini kita ambilkan dari mana? Karena di dalam hadis di halaman 19 tadi Allah tidak menerima. Ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita percayai. Allah enggak menerima. Ya berarti Allah tidak menerima. Siapa yang tidak diterima oleh Allah? Orang yang sholatnya tanpa berwudu. Ya, ini bukan berarti kita sekarang sedang memvonis seseorang, enggak. Tapi kita beritahukan orang yang sholatnya tanpa wudu maka tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Bukan berarti sok-sokan. Ya, ini perlu dipahami baik-baik ini. Taib. Kemudian sifatul wudu, tata cara wudu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca tata cara wudu, saya ingin menyebutkan dulu tentang keutamaan berwudu. Tidak disebutkan dalam buku kita, ya. Tambahan dari saya, sebagaimana hadis-hadis yang ada, keutamaan berwudu. Agar apa, Ibu? Agar kita semangat untuk berwudu. Agar kita semangat untuk berwudu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus tahu keutamaan berwudu. Satu, keutamaan berwudu adalah orang yang paling dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, orang yang berwudu. Orang yang paling dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah orang yang paling baik wudunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan diajak atau dipanggil pada hari kiamat. Bagaimana bisa mengetahui ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini umat Nabi Isa, ini umat Nabi Musa? Ya, bagaimana mengetahuinya? Ghurran muhajjalin, karena wajah dan anggota-anggota wudu mereka bercahaya. Akibat wudu mereka, wajah, tangan, kaki bercahaya, kepala. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Taib. Keutamaan wudu yang kedua yaitu diampuni dosanya. Siapa yang berwudu dengan sempurna, memperbagus wudunya, maka diampuni dosanya. Lihat sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan, hinama tawadda'a wudu'an kamilan, ketika beliau berwudu dengan wudu yang sempurna, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik, Bu. Salah satu metodologi pendidikan yang sangat jitu, sangat manjur adalah mencontohkan dengan contoh yang baik. Orang tua mencontohkan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Suami mencontohkan contoh yang baik kepada istrinya. Ini metodologi pendidikan yang sangat bagus, sangat manjur, jitu, cepat. Ya. Lihat, Utsman bin Affan, beliau berwudu dengan sempurna karena pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan sempurna. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, la yuhdith fihima nafsahu, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, di dalamnya dia tidak berhadas, niscaya Allah akan ampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa keutamaan berwudu diampuni dosanya. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, dari Utsman bin Affan juga, bahwa illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Siapa yang berwudu lalu sempurnakan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, melainkan Allah akan mengampuni antara dia dengan sholat berikutnya. Nah, ini tambahan riwayat. Kalau tadi diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ini tambahan riwayat yang lain bahwa diampuni dosa-dosanya antara sholat ini dengan sholat yang akan datang. Berarti nggak ada dosa dia. Nih ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan seluruh para pendengar radio Gema Madinah, keutamaan berwudu yang ketiga, dijamin surga. Siapa yang berwudu dengan sempurna dijamin surga. Hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim berwudu, lalu dia perbagus wudunya, kemudian dia bangun untuk mengerjakan salat 2 rakaat, hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya juga, melainkan berhak, wajib atasnya mendapatkan surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk keutamaan berwudu adalah, ini sebenarnya termasuk keutamaan yang kedua juga, menghapuskan dosa, tapi dalam hadis lain, ya, yaitu hadis ketiga, hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan juga. Lihat, hadisnya luar biasa. Kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarih. Keluar kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya sampai keluar dari bawah kukunya. Sampai segitu. Orang yang berwudu maka akan menghapuskan dosa dari tubuhnya sampai
dosa tersebut keluar dari bawah kukunya, menunjukkan saking tersembunyinya dosa itu tetap keluar. Disebabkan kenapa? Karena wudu yang sempurna. Nah, ini tambahan riwayat yang kedua tadi, Bu. Jadi kalau saya ulangi tadi, keutamaan berwudu yang pertama, orang yang paling mudah dikenal Rasulullah di hari kiamat, orang yang banyak berwudu. Yang kedua, menghapuskan dosa. Termasuk di dalamnya hadis yang terakhir yang saya sebutkan, yang mana dosanya akan keluar dari bawah kukunya. Yang ketiga, apa, Bu? Dijamin neraka, surga. Ya, dijamin masuk surga. Yang keempat, Bu, yang terakhir, orang yang berwudu dalam keadaan sulit tetapi tetap dia menyempurnakannya, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kapan Ustadz berwudu dalam keadaan sulit? Misalkan sulit kena air karena luka, sulit. Misalkan lagi sulit ketika dalam perjalanan kekurangan air, tidak dapat sumur, sulit. Tapi tetap dia berwudu dengan sempurna, maka ini seperti orang apa, Bu? Orang apa? Orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis Rasul yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataaya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu sesuai dalam keadaan sulit. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyaknya langkah ke masjid. Wa intidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah mengerjakan salat. Menunggu salat setelah mengerjakan salat. Fadzalikumur ribat. Itulah seperti orang yang menjaga perbatasan. Itulah seperti orang yang menjaga perbatasan di dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali ke kitab kita. Di sini penulis mengatakan sifatul wudu, tata cara berwudu. Penulis mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah dan kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang sifat wudu. Ya, tentang sifat wudu. Berdasarkan penyebutan sifat-sifat di dalam ayat ini, maka kita ambil pelajaran bahwa rukun wudu ada 4. Membasuh 4 ini. Yang pertama wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai dua mata kaki.
Ini adalah anggota-anggota yang merupakan wajib untuk dibasuh tatkala berwudu. Sedikit membicarakan lebih dalam tentang ayat ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat ini, "Hai orang-orang beriman." Berarti ayat ini adalah perintah atau panggilan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Dan para ulama mengatakan di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul," jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, far'i biha sam'ak," maka dengarkan baik-baik, letakkan telingamu. Kenapa demikian? Fa inna fihi amran ya'murukallahu bih aw nahyun yanhaakallahu anhu. Karena di dalamnya terdapat perintah yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, dan atau larangan, atau Rasul Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Coba lihat, benarkah ini? Wahai orang yang beriman, jika kamu mendirikan sholat, maka basuhlah. Lihat, ada perintah di sini. Kan benar? Setiap ada wahai orang-orang yang beriman, pasti ada perintah atau ada larangan. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama membicarakan tentang wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan sholat maka basuhlah wajahmu, maka berwudulah maksudnya. Para ulama membicarakan apakah berarti setiap wudu harus sholat berdasarkan ayat ini. Ini permasalahan, ibu. Apakah setiap berwudu harus sholat dalam perkataan ini? Maka wallahu alam, ibu, tafsiran dari ayat ini adalah kebanyakan ulama tafsir dari para salafus saleh menafsiri, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maksudnya apabila dalam keadaan hadas, maka hendaklah ia berwudu. Ya, apabila dalam keadaan hadas, maka hendaklah ia berwudu. Nah, ini yang dimaksud, bukan setiap orang, enggak. Misalkan saya beri contoh mudahnya begini, ibu. Saya dari rumah sudah berwudu, sampai masjid Imam Syafi'i, Masjid Syarifah Salihah, ingin sholat, apakah saya berwudu lagi? Berdasarkan ayat ini berwudu lagi menurut sebagian ulama, tapi kebanyakan para ulama mengatakan tidak. Yang dimaksud jika ingin mendirikan sholat lalu berwudu itu adalah bagi orang-orang yang berhadas. Nah ini, ibu, ya. Adapun setiap kali berwudu harus, setiap kali sholat harus berwudu, maka ini tidak seperti itu pemahamannya. Nah ini pembicaraan yang menarik. Timbul lagi pertanyaan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, timbul pertanyaan, apakah dianjurkan untuk berwudu, mengambil air wudu yang baru bagi siapa yang ingin sholat meskipun dia dalam keadaan suci, yang disebut dengan tajdidul wudu, memperbaiki dan memperbaharui wudu meskipun dia tidak berhadas? Nah, bu, gimana jawabannya? Paham pertanyaannya, bu? Pertanyaannya paham? Saya dari rumah sudah berwudu, kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk, sholat zuhur. Sampai setelah sholat zuhur, sholat ba'diyah zuhur, duduk lagi di masjid sampai azan asar.
Nah, ingin sholat asar, apakah dianjurkan berwudu lagi atau tidak, Bu? Dianjurkan atau tidak? Kalau pertanyaannya diwajibkan atau tidak, tentunya tidak wajib, karena dia masih suci. Nah, pertanyaannya sekarang, dianjurkan mengambil air wudu lagi enggak? Begitu. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yaitu dianjurkan bagi siapa yang tidak menyulitkan untuknya. Wah. Ya. Bagi siapa yang tidak menyulitkan untuknya, silakan dia mengambil air wudu lagi. Meskipun enggak batal, Ustaz. Meskipun tidak batal. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Muhammad ibnu Sirin berkata, "Kanal khulafa'u yatawadda'una likulli salatin." Para khalifah, Muhammad ibnu Sirin ini adalah seorang tabi'i. Tabi'i itu siapa, Bu? Yang melihat sahabat Nabi dan beriman dan mati dalam keimanan. Itu tabi'i. Muhammad bin Sirin melihat Abu Bakar, melihat Umar, melihat Utsman, melihat Ali. Makanya beliau mengatakan, kanal khulafa'u, para khalifah rahimahullah radhiyallahu anhum, mereka berwudu di setiap sholat. Nah, ini sebagaimana yang saya katakan tadi, selama tidak menyulitkan, maka dianjurkan untuk mengambil air wudu yang disebut dengan apa tadi bahasa Arabnya, Bu? Tajdidul wudu. Apa, Bu? Tajdidul wudu. Ada riwayat akan tetapi lemah yang berbunyi, man tawadda ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa yang berwudu padahal dia dalam keadaan suci, maka dituliskan untuknya 10 kebaikan. Ini hadisnya lemah, Bu. Ya, ini hadisnya lemah. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang menunjukkan akan hal itu. Coba perhatikan di sini. Sangat dianjurkan untuk memperbaharui wudu meskipun masih dalam keadaan suci. Lihat, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ittafaqa ashabuna ala istihbabi tajdidil wudu. Mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, para ulamanya bersepakat bahwa dianjurkan untuk memperbaharui wudu. Artinya meskipun tidak dalam keadaan berhadas, dalam keadaan suci, dia berwudu. Lihat lagi perkataan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, wa tajdidul wudu yakunu masnunan idza shalla bil wudu'i alladhi qablahu, fa idza shalla bil wudu'i alladhi qablahu fa innahu yustahabbu an yatawadda' lis salatil jadidah. Dan anjuran dan tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu akan menjadi sunnah jika dia telah sholat dengan wudu sebelumnya. Apabila dia sholat dengan wudu sebelumnya, maka sekarang dia dianjurkan untuk berwudu untuk sholat yang baru. Intinya, ibu, ketika Allah berfirman, "Idza qumtum ilas shalah," jika kalian mendirikan sholat, maka di sini terdapat berbagai macam permasalahan, yaitu apakah seseorang diwajibkan untuk berwudu setiap kali sholat? Iya, diwajibkan untuk berwudu. Lalu apakah berwudu tersebut setiap kali ingin sholat meskipun belum batal sholat, belum batal wudu? Maka jawabannya bahwa dianjurkan untuk memperbaharui wudu meskipun masih dalam keadaan suci. Ya, meskipun masih dalam keadaan suci. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Baik, hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu hendak mengerjakan salat maka basuhlah wajahmu. Basuhlah wajahmu. Di sini terdapat pelajaran menarik. Ketika Allah berfirman, "Idza qumtum ila shalah." Jika engkau bangun mendirikan salat. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Qad istadalla ta'ifatun minal ulama biqaulihi idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum ala wujubin niyyati fil wudu." Lianna taqdiral kalam idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum laha. Artinya, para sebagian ulama berpendapat firman Allah yang berbunyi jika kalian mendirikan salat maka basuhlah wajah kalian. Berpendapat bahwa dengan ayat ini wajibnya niat dalam wudu. Dan memang setiap amal harus ada niatnya. Dan niat harus ada di setiap amal. Kalau tidak, tidak sah salatnya, tidak sah amalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niat tidak dapat diucapkan. Niat hanya di dalam hati, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, bahwa an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Maka arti niat itu al-azmu wal qasdu, tekad dan maksud. Nah, itu kan pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Maka tidak perlu kita mengucapkan nawaitu hadzal wudu'a raf'al hadatsil asghar. Ya, tidak perlu. Tapi wajib untuk berniat. Nih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Falsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Wajah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, batasannya lihat di sini. Bisa ngelihat saya enggak? Ya, batasannya wajah dari atas ke bawah, ya. Itu adalah mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Dari kanan ke kiri, ya. Itu dari mulai awal telinga sampai ke telinga selanjutnya. Itu batasan wajah yang wajib dibasuh. Basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku. Artinya siku masuk ke dalamnya. Karena sampai dengan itu maksudnya bersamaan, siku masuk ke dalamnya, ya, siku masuk ke dalamnya. Dan ada riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berwudu adaral ma ala mirfaqai. Lihat ini, jika berwudu beliau memutarkan air di mirfaknya. Mirfak itu ini, ya, siku. Maka beliau memutarkan air di mirfaknya. Akan tetapi hadis ini lemah sekali, ya. Yang benar adalah bahwa ilal marafiqi, bersamaan dengan siku. Jadi siku masuk ke dalamnya. Siku masuk ke dalamnya. Nih ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan tatkala berwudu, maka ini apa namanya? Ini otot. Ya, kada ada ototnya.
Ini otot. Masuk ke dalamnya. Ya. Masuk ke dalamnya. Ototnya ini masuk ke dalamnya. Itu dianjurkan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Artinya, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan anggota-anggota tubuh wudunya bercahaya dari akibat wudu. Maka barang siapa dari kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, hendaklah dia kerjakan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti harus sampai sini basuhnya. Ya, dia ingin memanjangkan, tidak mengapa, seperlunya dipanjangkan. Yang jelas lengan sampai siku-siku masuk ke dalamnya, itu bagian wajibnya. Kalau ingin dia memperpanjang, maka tidak mengapa, sesuai dengan keperluannya. Wallahu a'lam. Dan ini pun perkataan yang berbunyi tadi, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang dari kalian ingin atau sanggup untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia kerjakan. Itu sebagian ulama berpendapat itu adalah perkataannya Abu Hurairah, bukan sabdanya Rasulullah. Sabdanya Rasulullah cuma sampai kepada sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya anggota-anggota tubuh wudunya karena disebabkan air wudunya. Nah, itu sampai situ saja. Adapun yang berbunyi, barang siapa yang di hari kalian yang sanggup memanjangkan cahayanya, maka silahkan dia lakukan. Itu adalah perkataan dari siapa, Bu? Abu Hurairah. Nah, ini ada hadis, Ibu, tentang wudu juga, hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Artinya, hilyah yaitu jubah kemewahan di hari kiamat bagi orang beriman sesuai dengan panjangnya wudunya. Jadi sesuai dengan sempurnanya wudunya. Maka yang engken-engken berwudu, ya, itu aja nanti ketika dia berwudu. Tetapi ingat, bukan berarti ketika kita ingin memanjangkan basuhan air wudu ke anggota tubuh kita, tidak boleh kita terlalu berlebihan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini Allah berfirman, "Wamsahu biruusikum." Artinya, dan sapulah, usaplah, lebih bagus, usaplah kepala kalian. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada mengusap kepala adalah seluruh kepala. Ya, seluruh kepala. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diminta oleh para sahabatnya untuk mencontohkan bagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membasuh kedua tangannya, lalu sebanyak 2 kali 3 kali, lalu beliau berkumur-kumur, lalu beliau memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, lalu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali, lalu beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 2 kali sampai ke siku. Kemudian beliau mengusap dengan kedua tangannya, lihat, kepalanya, ya, mengusap. Kada berambut boy, hendak ulun buka supan. Jadi mengusap kedua tangannya
Ya, contoh saja ini kepalanya, mengusap kedua tangannya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang. Fa aqbala bihima wa adbar. Dari sini ke depan ke belakang, wa adbar. Wa bada'a bi muqaddami ra'si thumma dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma hatta raja ila al-makan alladhi bada'a minhu. Beliau memulai dengan bagian awal kepalanya, ya. Kemudian pergi ke kofa. Kofa itu di sini, ya. Ya. Dari depan ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan. Kembalikan lagi ke depan seperti awal tadi. Itulah cara mengusap kepala yang diajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan itu cara mengusap kepala yang paling benar. Adapun para ulama berbeda pendapat tentang perkara wamsahu bi ru'usikum. Kata-kata ba di sini bi ru'usikum, ada sebagian yang mengatakan ba itu adalah untuk sebagian kepala kalian. Usaplah sebagian kepala kalian. Maka kemudian para ulama berbeda pendapat lagi. Sebagian ini berapa? Ada yang mengatakan cuma 3 helai. Apalagi kalau seandainya sudah ke salon. 3 helai sini pulang. Subhanallah. Ya, kemudian ada lagi yang mengatakan 1/4 atau 1/3 kepala. Ya, kepala bagi 3, 1/3, berarti depannya, ya, atau belakangnya. Ya, yang jelas kalau kita ingin tahu yang sesuai dengan sunnah Rasul, maka kembali kepada penjelasan hadis tadi, yaitu cara mengusap kepala, seluruh kepala. Dari mulai depan ke belakang, kemudian kembalikan lagi dari belakang ke depan. Nah, ibu-ibu saudari-saudari, itu kalau seandainya kepala laki-laki masih muda Ustaz, karena rambutnya kada panjang. Mun perempuan kayak apa? Rambutnya sampai sebelum, mohon maaf, sebelum pantat misal, sampai sini. Pinggang, sepinggang. Maka bagaimana? Apakah begini? Dari depan ke belakang, kemudian lurus? Ya, tidak. Akan tetapi tetap sesuai dengan ukuran kepala. Caranya dari depan, kemudian ke belakang sampai tengkuk, ya. Kemudian kembalikan lagi ke depan. Oh, rambutnya nggak kena Ustaz, nggak ukuran. Karena yang menjadi ukuran apa? Kepala. Demikian, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ibu, ini mazhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga Imam Ibnu Katsir. Yang beliau bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan hadhil ahadits dalalatun liman dhahaba ila wujubi takmil mashi jami'ir ra's. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa pendapat yang kuat adalah wajibnya menyempurnakan pengusapan seluruh kepala. Pengusapan seluruh kepala. Jadi sekarang aneh di zaman sekarang ini, orang lebih mendahulukan yang dipermasalahkan oleh ulama. Yang dipermasalahkan oleh ulama itu bagaimana? Yaitu yang setengah-setengah tadi. Lebih mendahulukan itu dibandingkan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap seluruh kepala. Dan ini hukumnya umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan itu pendapatnya Imam siapa tadi, Bu? Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Katsir. Dan juga dan sedangkan mazhab Abu Hanifah
wajib mengusap seperempat kepala. Nah, tadi. Jadi batasan yang paling sedikitnya menurut Imam Abu Hanifah seperempat. Ya. Seperempat kepala, ya kepala ini dibagi 4. Nah, diusap itu seperempatnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena tadi mereka membicarakan perkataan ba, wamsahu biruusikum. Usaplah dengan kepala kalian. Nah, kata-kata dengan ini ada yang mengatakan dengan sebagian dari kepala kalian. Makanya terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian Ibu, untuk mengusap kepala, apakah juga harus 3 kali sebagaimana wajah, tangan? Ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sebagian ulama di antaranya mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengusap kepala 3 kali sebagaimana wajah dan tangan. Dan di sana ada pendapat lain, yaitu pendapatnya Imam Ahmad dan orang-orang yang mengikutinya, bahwasanya mengusap kepala, bukan wajah, kepala 1 kali, ya 1 kali. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah mengusap kepala sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis-hadis Rasul tentang wudu, bahwa mengusap kepala 1 kali, ya, mengusap kepala 1 kali. Tsumma masaha bi ra'si, sebagaimana dalam hadis riwayat Utsman bin Affan, mengusap kepala 1 kali. Di dalam hadis tersebut disebutkan wa masaha bi ra'si marratan wahidatan. Nah, itu dia. Artinya, dan Rasulullah SAW mengusap kepala 1 kali. Adapun mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa mengusap kepala juga 3 kali, mereka berdalil dengan hadis sahih juga. Wa tawaddaa thalathan. Nabi Muhammad SAW berwudu 3 kali. Nah, maksudnya berwudu dalam seluruh anggota wudu, termasuk di dalamnya kepala. Nah, itu dia. Jadi Imam Asy-Syafi'i pun mempunyai dalil. Nah, di sini Ibu, kalau dalam urusan fikih, urusan khilaf fikih, maka kita harus banyak-banyak berlapang dada dengan mazhab lain. Karena kebiasaannya, kalau dari mulai semenjak dulu sudah dibicarakan oleh para ulama fikih di antara 4 imam mazhab ini, maka pasti mereka juga mempunyai dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang mereka anggap kuat. Maka kita harus berlapang dada. Tetapi tugas kita menguatkan salah satu pendapat, kemudian kita amalkan. Nah, begitu ini. Ya, wallahu a'lam. Kemudian terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Ya, basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa kaki ya dibasuh sampai mana? Sampai 2 mata kaki. Ya. Itu kira-kira kajian kita kali ini. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya, baik dari ibu-ibu yang hadir di majlis ini ataupun para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Martapura, Kalimantan Selatan. Naam. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Di luar tema Ustaz ya. Menanyakan masalah kubur Ustaz. Kan tidak boleh bangun di atas kubur ya Ustaz ya. Tapi kalau keadaan kubur itu ada di tanah yang miring, kemudian pada saat hujan begini itu tanahnya tergerus Ustaz. Apakah keadaan seperti itu diperbolehkan seperlunya? Yang kedua Ustaz, Ya. Masalah wanita yang berdakwah, sebenarnya apakah ada bolehkah wanita itu berdakwah di antara sesama wanita atau pada saat didampingi oleh mahramnya, walaupun misalnya dia di hadapan gabungan laki-laki dan perempuan Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jika kuburannya itu pasirnya runtuh, maka bolehkah dikuatkan dengan sesuatu sehingga agak terlihat terbangun? Maka jawabannya, jika memang tidak diperlukan untuk menghalangi agar tidak runtuh kuburan tersebut, maka tidak perlu untuk dihalang-halangi. Toh dia sudah terkubur, ya. Kemudian masih berada di dalam. Yang diperlukan adalah apabila kuburan tersebut dia kemudian tanahnya atau pasirnya jatuh yang menyebabkan akhirnya mayatnya terbongkar atau mayatnya ke atas. Nah, ini yang perlu dipikirkan caranya agar tidak mayatnya keluar. Adapun kalau sudah tertanam, kemudian takut kuburannya hancur, maka dia sudah di dalam tanah sampai hari kiamat nanti baru dibangkitkan, ya. Begitu. Kalau ingin berziarah, berziarahlah di daerah kuburan tersebut, bahwa dahulu terkubur si fulan, ataupun kuburnya sudah tertimbun dengan tanah. Yang ditakutkan sekali lagi adalah apabila kuburan tersebut hancur, kemudian malah mayatnya yang keluar, pocongannya yang keluar, maka ini yang dipikirkan bagaimana caranya agar mayatnya tersebut tidak keluar dari kuburnya. Karena itu adalah salah satu kehormatan seorang muslim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Pertanyaan yang kedua yaitu situasi tatkala berdakwah. Yang paling nyunah seperti ini. Ibu di belakang hijab, saya di belakangnya. Bukan di belakang ibu. Ya, saya di balik tabirnya. Yang paling nyunah seperti ini. Kalau seandainya tidak memerlukan untuk divideokan ataupun disuting, maka juga tidak mengapa. Ya, ini yang paling nyunnah. Akan tetapi apabila seseorang kemudian ada ustaz, kemudian di depannya ada di samping ustaz ada istrinya, atau di depannya ibu-ibu dan di dalam ibu-ibu itu ada istrinya, maka apakah berdakwah seperti diperbolehkan? Saya katakan lebih baik dijauhi, karena ditakutkan sang ustadz nantinya tergoda. Oh, kayak itu kah kadang memakai cadar sidin. Nah, terlihat nanti oleh mata sang ustadz. Ya, maka dijauhi. Dan memakai hijab, memakai tabir itu syariat Islam. Ya, begitu juga sebaliknya, perempuan yang ingin berdakwah di hadapannya ada para suami dan istri-istri dan para suaminya tidak pakai hijab, maka ini tidak benar, bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan godaan, dan al-iman dhaif, iman itu lemah, dan syahwat sangatlah kuat. Wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, benarkah kalau kita sebelum berwudu itu harus membersihkan kubul dan dubur itu dapat terhindar dari siksa kubur? Saya tidak tahu. Kalau seandainya sebelum berwudu menghilangkan membersihkan kubul dan dubur sebelum berwudu, dan dengan itu akan terhindar siksa kubur, saya belum tahu itu ada dalilnya. Pertanyaan yang berkaitan dengan toleransi beragama. Menjelang hari Natal, umat beragama di Indonesia oleh pemerintah diminta untuk bertoleransi di antara sesama pemeluk agama. Sementara ada di antaranya pemeluk agama yang saling membantu dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Orang Islam membantu penyelenggaraan perayaan Natal. Orang Nasrani membantu penyelenggaraan ibadah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mohon penjelasan bagaimana cara bertoleransi yang benar. Cara bertoleransi yang benar dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ya, yang artinya bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Itu toleransi yang paling tinggi yang pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan toleransi sama sekali adalah apabila akidah dicampurkan dengan akidah. Orang muslim dianjurkan untuk ikut-ikutan dalam perayaan hari raya orang-orang kafir. Ini tidak benar. Maka perhatikan baik-baik. Sebagaimana orang selain Islam ketika beribadah tidak menghadap kiblatnya orang Islam, begitu juga orang Islam tidak bisa untuk ikut-ikutan andil apapun dalam acara hari raya orang kafir. Tidak bisa. Karena itu agama mereka, silahkan. Ini agama kita, silahkan. Begitulah agama kita. Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan ketika penduduk kota Madinah 2 hari bermain-main bersukacita. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada penduduk kota Madinah, "Ma hadanil yauman?" Ada apa dengan 2 hari ini kok kalian bersenda gurau, bersukacita, tidak seperti biasanya? Maka Nabi Muhammad para kaum Ansar mengatakan, "Nal'abu fihima fil jahiliyah." Kita dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam, di dalam 2 hari ini kita bergembira, bersukacita. Maka Rasulullah SAW menanggapi, lihat. Rasulullah SAW menanggapi bahwasanya innallaha qad abdalakum bima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut. Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kata menggantikan berarti harus meninggalkan yang diganti dan memakai yang mengganti. Itu dia. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Likulli qaumin 'id wa 'iduna hadzal yaum." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum punya id masing-masing. Silahkan. Itu toleransi. Silahkan punya id masing-masing. Adapun memaksa, mengajak orang untuk merayakan hari raya agama lain, maka ini namanya pemaksaan, bukan malah toleransi itu. Ya, tidak seperti sebagian orang-orang para mahasiswa yang masuk ke dalam gereja kemudian merayakan hari Natal bersama di sana, padahal dia memakai jilbab, muslimah. Ini namanya toleransi kebelinger. Ya, tidak benar. Tidak benar dan ditakutkan masuk ke dalam hadis Rasul, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Lihat penjelasan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa dalil ini menunjukkan bahwa yang menyerupai orang kafir maka dia seperti mereka. Kalau tidak ingin dikatakan kafir, maka
minimal mereka mendapatkan dosa besar karena minhum, dari mereka. Nah, ini bahayanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan seorang muslim itu gengsi ngikutin orang-orang kafir. Ya, Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu di atas dan tidak ada yang menandinginya. Kok malah menuruti orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang mohon maaf tidak pantas meletakkan hak-hak Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, kok malah diikuti orang-orang seperti itu. Nah, ini keliru, ya. Kalau mereka orang-orang kafir mengerjakan agama mereka, hari raya mereka, itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita a'azzanallahu bil Islam. Kita umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka coba rayakan, ya, rayakan hari raya kita seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitr. Wallahu a'lam. Membaca salawat disuruh atau dianjurkan oleh agama, maka perintah, dia wajib hukumnya. Kalau membaca salawat yang tertulis dalam, ya, untuk pertanyaan ini tanyakan langsung saja kepada saya. Jelas berselawat hukumnya wajib. Berselawat hukumnya wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam dengan salam yang banyak. Ya, dengan salam dan ucapan yang banyak. Dan salawat yang paling utama, dan saya yakin jawaban saya ini disepakati oleh seluruh kaum muslim, salawat yang paling utama adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Satu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salawat itu tatkala beliau ditanya, "Ya Rasulullah, alimna salama alaik, kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepada engkau, bagaimana cara mengucapkan salawat kepada engkau. Yang kedua, beliau ketika ditanya tersebut tidak langsung menjawab, tetapi nunggu wahyu, diam sebentar, sampai para sahabat mengatakan, alangkah indahnya kalau orang itu tidak bertanya tentang pertanyaan ini. Ditakutkan pertanyaan tersebut malah memberatkan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW malah menjawab, "Qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ini salawat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan itu salawat yang paling sempurna. Karena tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengajarinya. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bersolawat dan beliau jawabannya itu. Yang ketiga, beliau tidak langsung menjawab ketika ditanya, tetapi menunggu dulu. Kemudian yang keempat, beliau memerintahkan untuk membaca salawat tersebut. Qulu, ucapkanlah. Itu salawat yang paling utama, dan saya yakin seluruh umat Islam sepakat akan hal ini. Lafaz salawat yang paling utama tidak ada yang lain kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disebut oleh para ulama as-salawatul ibrahimiyah. Salawat yang di dalamnya terdapat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat yang di dalamnya terdapat bersalawat atas Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Jadi tinggalkan salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi kadang-kadang salawat-salawat yang di dalamnya terdapat mungkin terlalu berlebihan terhadap Rasulullah. Rasulullah SAW dikira mengetahui akan hal gaib. Rasulullah SAW dikira mengetahui akan apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Padahal kitab Lauhul Mahfuz dengan kesepakatan seluruh ulama tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala.
Bagaimana Ustadz berwudunya muslimah di tempat umum, khususnya dalam mengusap kepala? Bolehkah melepas hijab atau jilbab? Kalau di luar rumah, di tempat umum terlihat laki-laki yang bukan mahramnya, maka haram melepas hijab. Ini saya tekankan nih, ya. Saya kemarin mohon maaf, ketika berumroh, waktu pulang dari Mekah menuju Jeddah, itu ibu-ibu keluar dari kamar mandi, ya, dengan melepas jilbab karena mungkin basah. Jilbab dilepas, alhamdulillah masih pakai daster. Coba pakai pembalut dada aja. Ya, langsung waktu itu saya agak mengangkat suara, "Bu, tutup Bu, haram. Ini bukan di Indonesia." Apa nggak malu itu dilihat oleh laki-laki yang bukan orang Indonesia? Kita dipermalukan. Tutup, haram. Jadi ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kadang-kadang karena ketidaktahuan agama, kebodohan terhadap agama, buka aurat sembarangan yang di negara ini kadang-kadang dianggap biasa. Haram hukumnya membuka jilbab di tempat umum. Lalu Ustaz, bagaimana caranya? Maka caranya cari tempat berwudu yang tidak di tempat umum. Ustaz, enggak ada, maka berusaha entah ditutupi oleh keluarganya agar tidak terlihat orang lain. Harus ada di dalam diri, haram buka kepala, buka rambut di tempat umum dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, haram. Lalu Ustaz, solusinya bagaimana? Urus sendiri solusinya. Iya, itu harus tahu hukumnya dulu. Kalau sudah tahu hukumnya, maka dia akan cari solusi sendiri, pintar-pintar nyari solusi. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya waktu itu agak mengangkat suara, meskipun sudah agak ibunya separuh baya, mungkin umur 50 tahunan, saya angkat suara, "Bu, haram Bu, haram, ini nggak boleh." Iya Ustaz, iya Ustaz. Alhamdulillah bukan jamaah saya, jamaah yang lain. Kenapa? Karena kita kadang-kadang disalahkan oleh jamaah negara lain. "Wahai fulan, kamu nggak ngajari umatmu bahwa buka aurat itu haram depan laki-laki yang bukan mahram?" Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ini kadang-kadang kita harus tegas dalam masalah ini. Haram, ya, tidak boleh buka aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Rambut itu aurat, kaki itu aurat. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan dari pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Bolehkah saya menjauhi seorang teman yang pembicaraannya atau orientasinya hanya duniawi? Dikit-dikit bicara bisnis, dikit-dikit bisa nyari ide bisnis apa? Jazakumullahu khairan. Dari Imar di Martapura. Maka jawabannya, bukan dijauhi, akan tetapi diajak untuk lebih condong kepada kehidupan akhirat. Dan membicarakan bisnis jika tidak berlebihan boleh saja, karena kita hidup di dunia, kemudian kita menafkahi anak istri, kita memerlukan sandang pangan. Tetapi jika itu adalah pembicaraan yang selalu menjadi orientasinya, angan-angannya, cita-citanya, 24 jam cuma bicara bisnis, maka ini keterlaluan. Ya, maka diajak, dinasehati untuk membicarakan agama, apa kehidupan setelah kematian, bagaimana nasib kita, apa yang kita bawa setelah kematian ini, dan semisal. Jangan dijauhi, ya. Dan ingat Ibu, sebagian orang itu mau cari selamatnya saja, padahal dikit pahalanya. Ya, ketika dia tidak sanggup bergaul, langsung, "Ustaz, saya jauh aja deh daripada saya banyak dosa." Enggak. Yang benar itu adalah tetap bergaul tapi sabar. Turunkan ego. Ya, sabar. Lihat hadis riwayat Tirmidzi, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan kelakuan buruk mereka, itu lebih baik daripada seorang yang tidak bergaul dan tidak sabar.
Pasti ketika kita bergaul terdapat gesekan-gesekan. Ini sukanya bicara masalah keji, porno. Ini sukanya bisa bicara masalah bisnis saja. Tidak pernah bicara masalah agama, akhirat, kehidupan setelah kematian, pembicaraan ilmu dan semisalnya. Tidak, tetap ya kita gauli, bahkan kita nasihati. Mungkin disitulah kita mendapatkan pahala menasihati kawan-kawan. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar mengakhirkan sholat isya lebih utama. Akan tetapi saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW selalu tidur di awal waktu dan membenci tidur sesudah sholat maghrib. Kedua hadis ini seperti bertentangan. Bagaimana bisa tidur di awal waktu kalau sholat isyanya diakhirkan? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tidurnya Rasul SAW tidak sama dengan tidurnya kita. Artinya beliau meskipun ya sholat isyanya diakhirkan, maka beliau akan tetap bisa sholat, akan tetap ya tetap bisa sholat malam. Wallahu a'lam. Dan tidak ada pertentangan dalam hadis tersebut. Apabila ada kita menembak burung saat jatuh sudah mati belum disembelih, saat menembak mengucapkan bismillah, halal. Pertanyaan keempat, misalnya kita mau safar dan menjamak qashar sebelum berangkat, sedangkan kita diperkirakan sampai di tujuan masih bisa melakukan sholat, misalnya berangkat waktu zuhur, jadi dijamak qashar zuhur dan asar. Pertanyaannya, apakah harus sholat asar lagi dan lebih afdal mana pada saat safar menjamak sholat atau tidak dijamak? Ini pertanyaannya muter-muter. Ya, saya ingin rinci biar lebih mudah. Pertama, jamak itu identik dengan perlu atau tidak perlu. Tidak identik dengan safar. Kalau seandainya kita perlu untuk menjamak meskipun tidak dalam keadaan safar, maka boleh. Seperti orang yang ingin bepergian. Dia ingin bepergian setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dari Banjarmasin menuju Tanjung, dan yang dituju adalah Samarinda. Otomatis nanti di Tanjung dia akan mendapatkan, atau di Barabai dia akan mendapatkan sholat asar. Sedangkan dia berhenti di Barabai, maka bagaimana sholatnya yang lebih baik? Maka saya sarankan orang seperti ini sholat zuhur di Banjarmasin, lalu dijamak dengan sholat asar. Selamat dia, tidak usah memikir apa-apa lagi. Jamak, ya, jamak itu artinya zuhur asar gabung, jamak takdim. Atau bisa dikerjakan, misalkan dia berangkat sebelum zuhur, maka sudah dia berangkat saja. Nanti sampai di Tanjung atau Barabai waktu masih asar, maka dia jamak takhir, yaitu asar zuhur dikerjakan 4 rakaat, asar dikerjakan 4 rakaat, jamak takhir. Baik. Adapun qashar dia lebih identik dengan safar. Seseorang tidak boleh mengqashar sholat kecuali tatkala safar. Makanya tadi dalam pertanyaan, makanya saya katakan muter-muter pertanyaannya. Kalau dia di Banjarmasin ingin bepergian sesudah zuhur, maka caranya bagaimana? Sholat zuhur dia di tempat, ya. Kemudian dia bepergian. Baru dalam pepergiannya itu baru dia boleh mengqashar, karena tidak boleh mengqashar di dalam mukim. Ya. Dalam mukim nggak boleh mengqashar. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Misalkan contoh, saya beri contoh. Rumahnya di Kayu Tangi ujung. Dia ingin pergi ke Jawa, naik pesawat. Berangkat dari rumah jam 11. Sampai di bandara jam 12. Setengah 1 masuk zuhur. Berangkat pesawatnya jam 2. Maka dia mengerjakan sholat zuhur di bandara. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan cara menjamak dan mengqashar. Menjamak maksudnya zuhur dan asar digabung. Mengqashar maksudnya
zuhur dan asar dipendekkan. Nah, begitu. Karena kenapa? Karena dia sudah dalam perjalanan. Yang dengan perjalanan tersebut dia dalam keadaan safar. Nah, begitu Ibu. Ya. Jadi jamak terkenal dengan apa tadi Bu? Jamak terkenal dengan Bu. Jamak identik dengan perlu atau tidak perlu. Hujan, lebat, jamak. Atau sakit, jamak. Atau istihadhah, boleh menjamak. Karena perlu. Ya. Taib. Qasar identik dengan safar. Boleh mengqasar, memendekkan sholat 2 rakaat, zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat, isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau dalam keadaan apa Bu? Safar. Tidak boleh mengqasar sholat jika masih di rumah. Nah, gitu. Ya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.